kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Apa kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, coba dulu ada sampah di bawah meja atau apanya ada di sana? Baiklah, sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Ini. Baik. Berdoa dimulai. Nah, sebelum itu kan kita akan membahas materi minggu sebelumnya, ya kan? Nah, materi kita yang sebelumnya itu tentang apa? Ada yang ingat? Tidak. Nah, pembahasan minggu lalu itu yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini makhluk hidup itu ada yang tahu apa artinya makhluk hidup atau ciri-cirinya? Dia bernafas, bisa bergerak, berkembang biak, bernafas, tumbuh. Apa lagi ya? Ada lagi yang tahu? Nah, ciri-cirinya makhluk hidup itu yaitu bergerak, bertumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Nah, di sini makhluk hidup itu artinya organisme yang dapat berkembang biak dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya, yang seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, yang bergerak itu artinya berpindah tempat. Nah, yang ketiga itu bertumbuh, artinya bertambah besar. Bernapas yaitu artinya dapat menghirup dan mengeluarkan udara. Berkembang biak yaitu artinya bertambah banyak. Udah paham? Nah, kita lanjutkan materinya karena materi ini belum pada selesai, ya kan? Nah, yaitu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran ini yaitu tentang makhluk hidup. Kita akan mengulangi lagi, ya. Nah, di sini ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama tuh adalah dapat bergerak, yaitu manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Untuk bergeraknya itu manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut alat gerak. Nah, alat gerak yang digunakan manusia dan hewan berupa kaki yang digunakan untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Nah, di sini yang kedua makanan. Makanan itu dan air
merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Di sini makanan merupakan yang bisa menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Nah, sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Yang ketiga, peka terhadap rangsangan. Di sini adapun ciri-cirinya makhluk hidup berikutnya ialah dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Nah, reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungannya, yaitu rangsangannya itu dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau, dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Nah, di sini manusia dan hewan hanya menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsangan. Misalnya, mata untuk menangkap rangsangan cahaya, telinga untuk menangkap rangsangan getaran suara, hidung untuk menangkap rangsangan bau, kulit untuk menangkap rangsangan berupa sentuhan atau tekanan, dan lidah peka terhadap rasa zat. Nah, yang keempat di sini ada bernapas. Bernapas itu atau respirasi merupakan proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen ini digunakan untuk mengubah zat makanan yang menjadi energi secara kimiawi. Nah, di sini energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Yang kelima yaitu tumbuh. Nah, di sini ciri-ciri makhluk hidup lainnya adalah tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan mulai dari kecil hingga besar. Nah, bayi yang kecil waktu baru lahir itu kan akan tumbuh menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa. Seperti kalian kan, awalnya masih jadi bayi, sudah itu kalian beranjak umur jadi anak kecil umur 5 tahun, tiba-tiba kalian udah jadi remaja, sudah itu kalian menjadi dewasa. Paham? Paham. Nah, misalnya yang anak hewan yang semula kecil gitu ya kan, lambat laun akan menjadi tumbuh besar seperti induknya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian menjadi tanaman yang lebih besar, yaitu kita menanam misalnya kita menanam bunga atau kita menanam kacang hijau. Nah, di situ kacang hijau itu kan akan menjadi kecambah, akan bertumbuh dia menjadi yang kayak misalnya jadi toge gitu ya kan. Nah, selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa. Di sini saat melakukan aktivitas yang banyak memerlukan gerak tubuh pasti di situnya kalian akan berkeringat ya kan. Nah, di saat itu juga udara terasa panas, tubuhnya kita pun akan berkeringat. Sebaliknya, kalau saat udara dingin kita akan lebih sering buang air kecil dan akan mengeluarkan seperti urinnya itu kan. Dan di sini keringat yang mengandung garam dan urin itu merupakan contoh zat sisa yang dikeluarkan oleh makhluk hidup. Ada juga karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan sebagai zat sisa dari proses respirasi. Nah, yaitu yang ketujuh, berkembang biak. Nah, di sini nih ciri-ciri makhluk hidup itu yaitu mampu berkembang biak. Semua yang masuk dalam kriteria makhluk hidup dapat berkembang biak. Tujuannya dari berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Nah, di sini contohnya itu seperti induk kucing. Nah, kucing itu kan mereka anak kucingnya pasti banyak ya kan? Nah, di situ dari individu berkembang menjadi banyak, yaitu bisa disebut berkembang biak yaitu reproduksi. Paham? Paham. Dan yaitu beradaptasi. Nah, di sini apakah kalian sudah pernah memperhatikan saat kucing atau anjing yang sedang tidur? Nah, saat mereka tidur pasti akan menggunakan badannya kan? Nah, dan di sini kayak daun teratai, memiliki bunga teratai kayak memiliki daun yang lebih lebar yang mempercepat penguapan air di lingkungannya yang berair. Nah, Christopher jangan tidur ya nak. Terus pohon jati. Nah, pohon jati itu kayak menguburkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Nah, di sini sampai sini ada yang paham atau masih belum paham anak-anak? Nah, selanjutnya yaitu cara makhluk hidup bertahan.
Kalau cara makhluk hidup bertahan itu seperti kita kan sudah mengetahui itu ciri-cirinya kan, ciri-ciri makhluk hidup, pengertiannya. Nah sekarang ibu akan menjelaskan umum yang diperlukan makhluk hidup, yaitu karena setiap makhluk hidup itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda untuk bertahap di lingkungannya. Nah yang pertama kan makanan itu ya kan. Makanan itu merupakan kebutuhan umum bagi makhluk hidup. Tanpa makanan, makhluk hidup tidak akan dapat melangsungkan kehidupannya. Nah, yang apa itu selanjutnya? Selanjutnya itu dikarenakan makanan itu merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Tidak hanya itu, makanan pun juga akan berfungsi sebagai energi yang yang bisa menghasilkan panas sehingga tubuh manusia menjadi hangat. Nah, tubuh hangat pada makhluk hidup itu berfungsi untuk menandakan jika makhluk hidup tersebut masih hidup. Sebab jika makhluk hidup memiliki ciri-ciri makhluk hidup bertubuh dingin, tandanya makhluk hidup itu sudah tidak bernyawa. Dan contohnya saja tubuh manusia yang hidup dengan manusia yang mati, tubuhnya akan terasa berbeda. Yang kedua yaitu air. Air merupakan sumber kehidupan. Nah, tanpa air makhluk hidup akan mati. Begitu pula dengan tumbuhan yang hidup sendiri. Di situ pun tanpa hewan dan manusia, tumbuhan tanpa air juga akan mati. Nah, fungsi air di sini kan untuk membantu tumbuhan dan melakukan fotosintesis. Selain itu dapat juga untuk mencegah manusia dari efek buruk dari dehidrasi. Nah, makhluk hidup ini akan mudah terkena dehidrasi jika cairan di dalam tubuhnya akan berkurang. Nah, yang ketiga yaitu udara. Di sini udara yang berkualitas juga dibutuhkan oleh makhluk hidup. Fungsi udara di sini yaitu akan membantu dalam sistem pernapasan manusia. Udara sangat bermanfaat bagi tubuh makhluk hidup. Sebab dengan udara yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, peredaran darah di situ pun akan menjadi lancar. Yang keempat, sinar matahari. Di sini sinar matahari itu cahaya mataharinya itu kita dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Nah, cahaya matahari itu dibutuhkan untuk kehidupan tumbuhan dalam pembuatan makanan, menghangatkan tubuh manusia, dan memberikan penerangan bagi lingkungan yang ada di sekitar manusia. Nah, yang terakhir yaitu tempat tinggal. Di sini pun makhluk hidup pastinya akan membutuhkan tempat tinggal. Tempat tinggal makhluk hidup akan merasakan tidak nyaman dan tidak aman. Dan di sini tempat tinggal pun merupakan untuk kembali tempat untuk manusia berkumpulnya keluarga dan juga tempat untuk yang kita berlindung. Manusia membutuhkan tempat tinggal berupa rumah untuk melindunginya dari panas sinar matahari dan juga hujan. Nah, di sini sedangkan hewan membutuhkan kandang pastinya ya kan. Nah, dan tumbuhan pun membutuhkan tanah yang subur sesuai dan jenis-jenisnya. Nah, di sini Ibu mau bertanya, di sini kalian sudah paham semua kan? Sudah. Nah, di sini Ibu akan membagikan kelompok, yaitu kelompoknya cukup terdiri 4 orang. Nah, kalian 4 atau 3 orang. Nah, kalian coba menghadap ke belakang ke temannya masing-masing. 4, 3, enggak perlu. Yang 2 cowok ini, nah ini sama Eko, yang itu belakang ketiganya. Itu aja terus. Bisa? Nah, coba kalian lakukan. Kalian bentuk kelompoknya sekarang.
berdua. Orang tuh berdua. Kalian baca dulu ya. Setelah itu nanti kalau udah kalian selesainya buat, nanti ibu akan ambilkan lagi kertasnya ya. Bisa? Sudah paham? Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebelumnya itu kita membaca berdoa sebelum kita pulang. Bisa ketua kelas? Sabra, berdoa dari mulai.